Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita awali kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Huda 19 Glondong malam hari ini dengan terlebih dahulu membaca doa tasyahud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu, majelis zikir malam hari ini pada maghrib menjelang sholat isya diisi dengan thalabul ilmi, menjadikan kita mendapatkan pahala bekal kelak kita di akhirat. Kita akan mengkaji pasolatan rutin setiap malam Rabu di Masjid Huda 19 ini. Malam ini tanggal 7 Februari 2023, malam yang ke-137. Kita akan membahas sedikit mengenai sebutan sholat fardu di dalam Al-Quran. Sebutan sholat fardu dalam Al-Quran. Jadi nanti pertanyaannya, apakah disebutkan nama-nama sholat fardu secara khusus dalam Al-Quran? Maksudnya, apakah ada ayat yang menjelaskan nama sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh? Apakah ada ayat-ayatnya secara letterlek, secara eksplisit? Lalu kalaupun ada, lalu bagaimana bunyinya? Itu dua pertanyaan. Kemudian nanti kita akan sedikit mengaitkan dengan bulan Rajab ini, bulan peristiwa Isra Mi'raj. Kita akan kaitkan dengan peristiwa perintah sholat fardu, bukan sholat sunnah tapi sholat fardu yang 5 waktu. Mudah-mudahan cukup waktunya. Nanti seperti biasa kita akan ada jeda 5-10 menit untuk tanya jawab. Hadirin rahimakumullah, pertanyaan pertama, apakah ada ayat Al-Quran yang menyebutkan secara khusus nama-nama sholat fardu? Apakah ada? Nah, kita akan kaji. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung mengenai nama-nama sholat fardu yang biasa kita lakukan. Atau dengan kata lain, dalam Al-Quran tidak disebutkan nama sholat subuh, nama sholat zuhur,
nama sholat asar, nama sholat maghrib, dan nama sholat isya pada ayat-ayat Al-Quran. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan mengenai waktu-waktu pelaksanaan sholat yang 5 waktu tersebut, sholat fardu tersebut. Lalu bagaimana kita percaya bahwa kalau pas siang hari itu namanya sholat zuhur, bahwa setelah matahari tergelincir ada nama sholat asar, lalu ada sholat maghrib. Hadirin rahimakumullah, nama-nama sholat itu secara khusus disebutkannya bukan dalam Al-Quran, tetapi dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nama-namanya dan cara atau kaifiatnya untuk sholat itu ada dalam hadis. Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara rinci mengenai kaifiat atau tata cara sholat, apakah sholat fardu maupun sholat sunnah. Dari mulai takbir sampai salam itu tidak disebutkan. Gerakan bacaannya secara teknis itu, kalau bahasa kerennya itu tupoksinya, apa namanya, ada SOP-nya, tidak disebutkan. Hanya secara mujmal atau secara global, secara umum. Nah, sekarang saya ambil beberapa ayat yang menjelaskan waktu sholat dalam Al-Quran. Ini sholat bacaannya, ayatnya sudah sering didengar atau sering dibaca oleh para imam. Sholat zuhur misalnya, kemudian sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh secara implisit ada di dalam ayat ini disebutkan, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan dirikanlah sholat ketika tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Dan bacalah Al-Quran, sesungguhnya bacaan Al-Quran pada waktu fajar itu disaksikan. Surat Al-Isra. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan secara umum mengenai waktu sholat fardu. Waktu sholat fardu, waktunya ya. Apa ini penjelasannya? Yang pertama, duluki syams. Duluki syamsi atau tergelincirnya matahari itu secara tidak langsung menunjukkan 2 waktu sholat. Yaitu apa? Waktu sholat zuhur dan sholat asar. Maka diperintahkan dan dirikanlah sholat pada waktu tergelincirnya matahari. Kalau dijelaskan, dan kerjakanlah sholat zuhur serta sholat asar. Kerjakanlah sholat zuhur dan sholat asar. Ada 2. Lalu yang ketiga, yang berikutnya, ghasaqil lail, gelapnya malam. Ghasaqil lail, gelapnya malam, secara tidak langsung itu menyebutkan ada 2 sholat lagi, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Kan maghrib itu sudah mulai masuk ke malam, begitupun isya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, disebutkan Qur'an al-Fajr. Kalau secara letternya itu adalah bacaan waktu fajar. Yang dimaksud dengan Qur'an al-Fajr di sini adalah sholat subuh. Jadi ayat ini secara tidak langsung menjelaskan perintah melakukan sholat fardu yang 5 waktu. Waktu-waktunya disebutkan. Yang pertama yaitu duluki syams, tergelincirnya matahari, kemudian ghasaqil lail, gelapnya malam, dan Qur'an al-Fajr, bacaan pada waktu fajar. Itu mengenai waktunya yang jelas, salah satu ayat yang menjelaskan mengenai sholat, perintah sholat fardu. Jadi sebutannya itu tidak langsung dirikanlah sholat zuhur, dirikanlah sholat asar, atau kerjakanlah sholat maghrib, lakukan sholat isya, tunaikan sholat subuh. Tidak.
tidak langsung ke nama-nama atau objek penyebutannya. Nah, ada lagi dalam surat Ar-Rum ayat 17-18 perintah sholat tetapi menggunakan waktunya, keadaannya. Dalam surat Ar-Rum ayat 17 dan 18 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tuzhirun. Maka bertasbihlah kepada Allah ketika tumsuna, ketika sore, ketika wahina tusbihuna, ketika subuh, walahul hamdu fis samawati wal ard, dan baginya, bagi Allah itu adalah pujian di langit dan di bumi, wa asyian, juga pada waktu asyian, apa namanya itu, petang, sore, wahina tuzhiruna, dan ketika waktu zuhur. Di sini disebutkan nama-nama sholat, tetapi hanya ada 4. Tumsuna, tusbihuna, wa asyian, tuzhirun. Jadi 4 sholat yang disebutkan. Barangkali ada yang protes lah, kenapa cuma 4? Nah, makanya kita tidak hanya tertuju pada satu ayat. Ada ayat yang lain yang menunjukkan mengenai satu sholat yang lain. Misalnya yang tadi dalam sebutkan sholat Al-Isra, ada 5 ayat, 5 waktu sholat fardu. Kalau dalam sholat Ar-Rum itu disebutkannya ada 4. Ya, secara tidak langsung ada 4. Lalu adinayyakumullah disebutkan secara khusus lagi dalam surat Qaf. Ini karena terkait dengan ayat Al-Quran, saya masih harus membaca ya karena belum begitu hafal. Misalnya sholat subuh, dalam surat Qaf ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Dan hendaklah sabarlah apa-apa yang atas mereka lakukan, katakan wasabbih bihamdi rabbika, dan sucikanlah, agungkanlah nama Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, pada waktu sebelum matahari terbit, yaitu waktu subuh, wa qabla ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu zuhur dan asar, wa minal laili, dan pada waktu malam. Waktu wa minal laili itu waktu malam, dan disebutnya adalah maghrib dan isya. Ini adalah ayat-ayat mengenai perintah melakukan sholat fardu. Jadi saya tekankan lagi, kalau dulu kan pernah ada yang protes, ada yang, ini pertanyaannya bagus ya, mengungkit-ungkit mengenai pemahaman umat Islam mengenai sholat fardu. Kan dulu pernah saya sampaikan juga, ada orang yang menyebutkan bahwa sholat fardu itu yang 5 waktu tidak diwajibkan bagi umat Islam. Jangan dipotong ini, kalau dipotong bahaya ini. Ada orang yang menyebutkan bahwa sholat fardu yang 5 waktu itu tidak diwajibkan bagi umat Islam. Buktinya tidak ada ayat dalam Al-Quran secara khusus menyebutkan mengenai perintah 5 waktu tersebut. Nah, itu kalau misalnya ada anak-anak yang mendapatkan pertanyaan itu lalu percaya dengan ucapan orang itu, maka apa? Maka akan dilakukanlah, maka tidak akan lagi anak-anak atau saudara-saudara kita itu untuk sholat 5 waktu. Maka disinilah saat yang tepat kita belajar menguatkan keyakinan kita dan menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa yang 5 waktu itu memang tidak disebutkan secara khusus nama-namanya dalam Al-Quran, tetapi dengan menggunakan bahasa atau kalimat yang lain yang disebutkan adalah waktu-waktunya. Makanya di antara ayat-ayat itu adalah yang tadi saya bacakan. Ini mengcounter, membantah kalau ada anggapan bahwa tidak disebutkan dalam Al-Quran perintah sholat 5 waktu. Jadi kalau bapak-bapak ibu kalau ditanya seperti itu, lah kenapa sholat
yang 5 waktu. Lah itu ada di Al-Quran loh. Kalau si penanya itu kritis, maksudnya bukan kritis sakit ya, kritis untuk bertanya lebih lanjut. Oh apa ada dalam Al-Quran? Coba tunjukkan ayatnya. Oh ya pokoknya ada dalam Al-Quran. Nah, itu kan kita berarti dalam keadaan posisi kalah. Kalau dalam posisi kalah, misalnya orang yang tanya itu mendesak terus, lah kamu sia-sia. Sholat 5 waktu nggak ada dalam Al-Quran kok, malah melakukannya. Nah, makanya kita belajar mengkanter ya, menutupi, membantah bahwa tidak benar kalau sholat 5 waktu itu tidak ada dalam Al-Quran. Karena dalam ajaran kita, ajaran umat Islam itu tidak hanya terpaku kepada Al-Quran, tetapi juga ada hadis. Hadisnya kan dalam bentuk ucapan atau ketetapan-ketetapan yang diputuskan oleh Rasul melalui wahyunya dari Allah, serta perilakunya Rasul. Qauliyah, kalau istilah fikihnya apa? Hadisnya itu hadis yang qauliyah dan fi'liyah, verbal dan amal, secara lisan dan juga ada perbuatan. Dalam hadis itu kan yang sering disebutkan adalah shollu ra'aitumu kama usolli. Shollu kama ra'aitumu sholli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau orang yang kritis mau menyerang Islam, maka hadis itu pun dikejar. Maksudnya dikejar itu tanya, kamu percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan hadis yang artinya itu salatlah kamu sebagaimana aku salat? Iya percaya, itu dari Rasul. Apa sahih? Iya sahih. Sekarang ini pertanyaan radikal yang menyepelekan ya. Dia siap-siap harus menerima pertanyaan itu lalu membantahnya gitu ya, menyampaikan yang benarnya. Kamu kan hidupnya jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Bagaimana kamu tahu Rasulullah SAW sholat? Coba kalau pertanyaannya gitu bagaimana jawabannya? Iya. Nah, kita mengikuti para pendahulu kita misalnya. Lalu ditanya lagi, apa jaminannya bahwa pendahulu kita itu mengikuti Rasul? Rasul dengan kita itu sudah ada sekitar 1444 ya. Ya sekitar 1400 Hijriah. Jadi sekitar 14 abad yang lalu. Jauh jaraknya dengan kita. Kalau ada orang yang mau menyerang Islam, disinilah letaknya. Kalau pondasi akidahnya dari umat Islam itu masih lemah, disitulah akan diajari, disusupi dengan ajaran-ajaran yang membuat orang itu sekuler, tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tetapi ritual-ritual ibadah-ibadah yang mahdohnya dari dalam Islam itu akan dikikis. Hati-hati. Sekarang kan makin gencar dengan adanya media sosial. Di media sosial, apakah itu di WA paling umum kan, semua warga itu, semua orang, kebanyakan orang itu menggunakan WA. Lewat WA itulah disisipi ajaran-ajaran yang nggak benar. Bisa jadi kalau tahun 2021 itu kan ada dalam Al-Quran, ini pernah heboh dan sudah dibantah, sudah diklarifikasi oleh Kemenag. Ada dalam ayat dalam Al-Quran, mushaf cetakan Kemenag. Sudah sampaikan belum ya? Disebutkan dalam ayat Al-Kahfi, wa inna la ja'iluna, kan ada surat ke Al-Kahfi, inna ja'alna, apa itu? Pak Dawam awal la ja'iluna, malah dibacanya, ditulisnya la jahiluna. Dalam surat Al-Kahfi itu ayat ke 8 apa 7 itu ya. Wa inna la ja'iluna ma su'idang juruja. La ja'iluna itu ditulisnya la jahiluna. Jahil itu bodoh. Inna la ja'il, bukan inna ja'alna tapi inna jahalna. Jadi bukan kami yang menciptakan, tapi sesungguhnya kami itu bodoh. Itu sudah diklarifikasi oleh Kemenag ya. Itu kan sempat heboh. Kalau orang yang tidak tahu, yang tidak biasa dengan bacaan Al-Kahfi,
Dia akan manut aja. Loh, ini Qur'annya cetakannya Kemenag loh. Lihat loh, di sini ada lembaga tasihnya. Kan orang bisa, ini loh, masa sih salah? Kan kalau begitu kan kalau orang awam, maka apa? Sekarang ambil mushaf Al-Qur'an yang lain, lalu dibuka ayat itu, bunyinya gitu bukan? La jahiluna apa la ja'iluna. Nah, kalau orang yang ngeyel, lah ini Kemenag loh. Nah, untungnya Kemenag segera ada respon itu, jadi ada ketidakjujuran dalam penerbitan. Penerbitnya kurang jujur. Memang Kemenag itu membuat ada pentasihan. Tashih itu Al-Qur'an itu dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian memberikan rekomendasi itu, tetapi untuk cetakan yang bukan Al-Qur'an mushaf itu. Tapi sama penerbit ditempelin itu lembaganya itu, surat rekomendasinya di situ. Tek. Padahal di dalamnya ada ayat yang salah. Al-Kahfi. Kebanyakan orang kan ada yang malam Jumat itu rutin atau hari Jumat membaca Al-Kahfi. Ketika membaca itu kan enggak enak didengar. Di ketepatan itu kan rutin. Surat Al-Kahfi dibaca setiap Jumat pagi. Jadi kalau ada yang salah kan diucapkan dan didengar juga enggak enak. Itu dalam surat Al-Kahfi. Jadi ada orang yang secara sengaja itu menyisipkan dalam Al-Qur'an itu kata-katanya diubah. Ain dengan ha itu hampir mirip. Kalau orangnya tidak teliti, dia manut aja. Pernah juga kan kaos, di sini ada kaos sepertinya Arab, bagus banget itu kaligrafi. Padahal itu artinya apa? Aba, menunjukkan bahwa mengenai ajaran Kristen. Tuhannya bukan Tuhan Islam. Memang tulisannya Arab, kaligrafi bagus banget, dipakai itu di kaos, ditempel di kaos, bagus, tapi isinya itu bukan Arab dalam Al-Qur'an. Tapi yang menunjukkan tentang bacaan-bacaannya dari orang non-Islam. Jadi tidak semua huruf Arab itu menunjukkan dia itu Islam. Lawang sekarang itu kan kreatif. Tahu bulat digoreng itu pakai bahasa Arab. Iki loh Al-Qur'annya, ayatnya. Coba dibaca itu. Tahu bulat itu kan ya. Mantaf itu kan pakai mantof sekarang ya. Ya. Karena itu Arab memang, tapi Arab untuk kalau bahasa kitanya Arab pegon ya, di ini kan ya, ada dibuat kaligrafi tapi tulisannya bahasa Indonesia diarabkan. Ya, alhamdulillah. Jadi hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang kritis tapi untuk mencari kelemahan dari setiap kita. Jadi kalau ditanya seperti itu harus siap-siap, dan kita memang tidak semua orang yang musholin, orang yang sholat rutin, kalau ditanya secara radikal dalam arti sampai ke akar-akarnya bisa menjawab. Lalu bagaimana kalau kita kedapatan pertanyaan seperti itu? Lebih baik diam atau menjawab, ini kelemahan saya, tapi saya meyakini bahwa sholat adalah perintah dari Allah. Sudah yakin. Orang yang yakin kan tidak bisa dibantah dengan yang lain ya. Mantap banget yakin. Alhamdulillah, maka penting banget bagi kita semua untuk belajar pasolatan, bukan sekedar dari kaifiat atau tata caranya saja, tetapi dari sudut pandang yang lain. Kita itu punya anak, kita itu punya cucu, kita bakal punya anak, kita bakal punya cucu. Mungkin setelah cucu itu apa namanya? Yang anaknya cucu itu apa? Cicit, buyut. Nah, bisa jadi ada yang sudah punya sampai ke sana. Dan tugas kita itu kan bukan hanya sholat, kita belajar sholat itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak kita, tapi untuk anak cucu kita, terus ke sana sampai selama kita masih hidup di dunia, sebisa mungkin mengajari anak tentang sholat. Bagaimana kalau keterbatasan ilmunya? Minimal bacaan gerakan sholatnya mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan kita tidak bisa menjamin bahwa si A itu paling bagus, si fulan itu paling bagus sholatnya. Kenapa? Tadi sudah sampaikan ada jarak antara kita dengan Rasul dari segi waktu. Dan bersyukurnya kita
Allah mentakdir kita sudah muslim meskipun dalam statusnya bawaan lahir, lalu ada ulama-ulama dari para sahabat, terus sampai akhirnya pada ulama, para guru ngaji kita ngajarin kita pasolatan. Ini kan bisa jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu itu belajar pasolatannya mungkin loh ya. Secara khusus itu pada waktu anak-anak. Begitu SD, SMP, SMA, apalagi kuliahan, mungkin tidak secara khusus mempelajari mengenai sholat. Sholatnya, maksudnya bacaan sholatnya yaitu bacaan gerakan yang diajarkan pada waktu kecil. Bisa jadi. Lalu Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita, di antara kita itu ada yang tertarik terhadap sholat. Maksudnya apa? Mendalami mengenai bacaan gerakan sholat. Ada yang dari sudut pandang kesehatan, ada yang dari sudut pandang olahraga, ada dari sudut pandang yang lainnya. Tetapi intinya sholat itu adalah lidzikri, untuk mengingat Allah. Adapun dengan gerakan sholat nanti jadi misalnya tidak mengalami sakit pinggang, peredaran darah lancar, itu adalah efek yang bukan menjadi tujuan. Itu adalah bonusnya dari Allah. Ketika kita wudu, menghirup air kemudian mengeluarkan lagi, di sini kotoran hilang, bukan berarti saya wudu biar apa? Biar sehat. Bukan biar sehatnya, tapi kita apa? Mengikuti sunnahnya Rasul. Biar suci. Suci, kalau dengan suci, maka apa? Kita bisa memenuhi syarat sahnya sholat. Karena beda antara suci dengan bersih dalam kaitannya fikih. Saya sudah mandi, pakai sabun wangi, pakai sampo, pakai minyak wangi lagi, kemudian saya sholat, itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Baru sebatas bersih. Tetapi meskipun saya belum mandi, lalu saya ambil air wudhu, kemudian sholat, maka saya sah sholatnya secara fikih. Yaitu apa? Memenuhi syarat sah sholat, diantaranya adalah suci. Bersucinya dengan berwudhu. Jadi bersih itu tidak identik dengan suci, ya. Itu terkait dengan salah satu dari pasolatan. Hadirin rahimakumullah, kemudian ini mengenai waktu sholat memang disebutkan dalam Al-Quran secara besar ya, secara mujmalnya. Tetapi mengenai teknisnya sekali lagi itu ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu mengenai perintahnya, perintah sholat yang 5 waktu itu adalah pertama kali perintah 5 waktu ini ya diterima Rasulullah SAW pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Dikisahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj pada bulan Rajab itu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, setelah nanti ada dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke atas ada Mi'rajnya. Lalu dalam peristiwa Mi'rajnya itulah ada perintah untuk sholat. Ini memang ada dalam kitab Mughashabatul Qulub ini mengenai hayat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya mengenai kisah Isra Mi'raj. Ada 7 langit yang dilewati Rasulullah SAW. Ini saya kutip ringkasannya ya. Pada langit pertama itu ditanya mengenai siapa Nabi dan lain-lain ya. Ditanya siapa Nabi, kemudian sama siapa dan lain-lain. Lalu dalam prosesnya menerima sholat, pada langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Adam alaihissalam. Lalu langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Pada langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Pada langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Pada langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit ketujuh, langit ketujuh 6 Nabi Musa. Kemudian disitulah ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu menangis. Menangis kenapa? Kasihan dengan umat Nabi Muhammad kalau sampai melakukan 50
kali dalam satu hari. Pada langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, pada waktu langit ketujuh itulah Nabi Ibrahim itu mengucapkan selamat. Kenapa? Karena bertemu dengan Rasulullah SAW dan menjadikan Rasul secara keturunannya itu menjadi keturunan yang soleh. Lalu setelah langit ketujuh naik ke Sidratul Muntaha sampai Baitul Ma'mur. Disitulah bertemu di mana ada banyak malaikat. Ada sekitar 7.000 malaikat setiap dalam Baitul Ma'mur. Nah, kita tidak bisa mendeskripsikan secara utuh. Ya, langit 1, 2, 3 sampai ke 7. Kalau dalam ilmu sains itu kan ada atmosfer itu berlapis-lapis. Bayangkan itu. Meteor saja yang di sana di angkasa tidak sampai ke bumi karena ada apa? Ada lapisan-lapisan langit itu di atas bumi kita sehingga terbakar di atas sana. Nah, kalau orang yang hanya meyakini, hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, dia akan protes. Orang mungkin Nabi Muhammad itu nggak bakal sanggup sampai tembus ke langit ke-7, mesti kobong. Karena di sana meteor saja itu benda-benda angkasa saja bisa hancur. Yang kalaupun jatuh ke bumi itu hanya yang lolos ibaratnya. Dulu kan pernah ada di Uni Soviet ya, Rusia itu sampai lubangnya. Di Amerika juga pernah ada. Padahal seupil kecil ya, tapi sampai membuat lubang yang sangat besar di bumi. Itu kan kalau orang yang secara pengetahuan, nggak mungkin itu Nabi Muhammad, mesti hancur lebur itu Nabi Muhammad. Kalau hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, maka disinilah keyakinan yang dipakai. Wajar kalau ada sahabat namanya Abu Bakar digelari As-Siddiq yang membenarkan, yang jujur dengan peristiwanya Isra Mi'raj. Jadi tidak hanya mengandalkan akal, tapi kepercayaan, keyakinan. Kemudian ada di sana pada di Baitul Ma'mur ditawari dengan 3 gelas. Jangan lagi tanya gelasnya macam apa, gelas kecil apa gelas besar, apa dari emas apa dari, udah bayangin gelas, nggak sampai detail itu. Dipilih yang Rasulullah SAW pilih itu adalah gelas yang berisi susu. Lalu naik lagi di Baitul Ma'mur itu di Baitul Ma'mur itulah Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat. Awalnya 50, akhirnya ketika turun ketemu dengan Nabi Musa itu minta ada diskon kalau bahasa kitanya, boleh kasih potongan. Terus naik turun sampai disebutkan dalam hadisnya itu, aku tuh malu bolak-balik terus minta dispensasi, minta pengurangan jumlah dari rakaat sholat. Lalu diputuskanlah menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Jadi lalu pada pagi harinya ketemu dengan dengan istrinya, dengan istri beliau. Nah, pada siang harinya disitulah pertama kalinya perintah sholat, pelaksanaan sholat fardu, sholat zuhur. Siapa yang menjadi imam? Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu sholatnya yang seperti kita lakukan pertama kali, kemarin kan sudah disampaikan mengenai sejarah sholat, kenapa sholat zuhur. Yang pertama adalah sholat zuhur. Yang sholat fardu yang pertama dilakukan oleh Rasul adalah sholat zuhur. Nabi Muhammad itu diimami, artinya Nabi Muhammad menjadi makmum, yang menjadi imamnya adalah Jibril. Kemudian sholat ini dalam hadisnya agak panjang. Jadi disebutkan dalam hadis itu Nabi Muhammad dan Jibril itu sholatnya pada awal zuhur. Jadi kalau disebutkan itu dalam hadisnya dalam kitab Al-Um ini bab pasolatan, babus sholah, disebutkan di awal mengenai fardunya sholat, membahas mengenai fardu sholat. Ada 2 kali 2 sholat. Yang pertama itu sholat zuhur, sholat asar, terus sampai subuh. Lalu berikutnya bukan pas awal waktu,
tetapi melakukan sholat zuhur di akhir. Kemudian sholat asarnya yang di akhir. Kemudian di akhir itu di akhir hadis disebutkan Jibril menyampaikan itulah waktu-waktu sholat. Waktu sholatnya adalah di antara yang tadi kita sholat, awal dan akhir. Disitulah waktu sholat zuhur misalnya. Disitulah waktu sholat maghrib. Terus sampai yang 5 waktu itu. Jadi lalu bagaimana, apakah sholat itu pernah dilakukan oleh para nabi sebelumnya? Iya. Tapi saya sampaikan sekali lagi, kaifiatnya itu, teknisnya itu, tata caranya tidak seperti yang kita lakukan, seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Kalau Bapak Ibu membaca sejarah Nabi, misalnya sejarah Nabi Sulaiman, disebutkan Nabi Sulaiman itu wafatnya ketika apa? Pegang tongkat berdiri. Ada yang menyebutkan itu Nabi Sulaiman sedang sholat. Jadi sholatnya itu sambil berdiri saja. Sampai meninggal, orang itu tahu Nabi Sulaiman wafat karena apa? Karena tongkatnya dimakan rayap. Itu bayangkan itu sholat sambil berdiri sampai akhirnya wafat seperti itu. Rapuh. Jadi roboh itu karena pegangannya itu tumpahannya ke tongkatnya rapuh dimakan rayap. Disitulah baru tahu bahwa Nabi Sulaiman wafat. Hadirin rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian mengenai waktu-waktu sholat dan lain-lainnya kemarin sudah sedikit dibahas ya. Silahkan sekarang bertanya atau pertanyaan untuk minggu depan. Ya, Pak. Ya, silakan. Pada sebulan yang lalu, saya itu berjumpa dengan bapak-bapak ya. Nah, kita sedang ngaji ini, dia bilang yang penting kita hatinya, bukan yang penting hati kita. Ya. Ya, enggak saya jawab, saya cuma diam aja. Dia bilang itu yang penting kita hati kita. Tapi bapak gimana Islam tapi yang penting hati kita. Dan masalah kedua, saya itu ya kalau sholat itu kok hidung itu pasti gatel. Kalau nggak sholat nggak gatel. Di sini tuh rasanya kan ya sudah wudhu ya seperti kita air kita masukin dan kita pakai biji ini ya. Tapi kok kalau sholat tuh pasti ada saja itu. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang bisa menjawab barangkali? Pertama itu kenapa kok ada yang menyampaikan bahwa sholat itu yang penting di hati atau beragama Islam itu yang penting di hati? Ada yang bisa menjawab? Membantu jawab? Nah, inilah makanya kalau hanya terkait hanya satu, kan disebut rukun Islam, rukun iman itu diantaranya adalah bunyal Islam, ada prosesnya syahadat, sholat itu kan sampai naik haji itu. Kalau ada yang menyampaikan di hati Allahu Akbar waktu zuhur, iya aku ingat Allah, di zikri kan ingat Allah, tapi nggak sholat, dia belum sempurna keimanannya, dia sudah beriman. Apa berimannya? Dia percaya, tapi percaya baru sebatas keyakinan. Iman itu kan dari mulut, di lisan, kemudian dalam qalbi dan arkan, perbuatan. Saya percaya sholat adanya sholat, perintah dari Allah, tapi dia cuma percaya tidak melakukan, maka apa? Disebutkan itu adalah salah satu orang yang imannya kurang. Beriman tapi masih kurang. Percaya adanya Tuhan tapi tidak mengamalkannya. Ini makanya yang seperti itulah yang bisa merasuki ke anak-anak kita itu. Takutnya anak-anak itu kenapa nggak sholat? Kan yang penting ingat. Sholat itu kan zikri, untuk mengingat Allah. Ya sudah, saya ingat. Itu kalau disusut lagi kan sholat artinya doa. Dikejar itu. Kalau ada orang yang mau mencari celah-celahnya itu banyak banget sebenarnya ya. Gitu, terima kasih. Lalu yang kedua, ini kan kasuistik ya. Tadi kan pertama kan sudah naik niat ya, nawa itu istilahnya. Tapi kan kok kalau sholat itu ada saja gitu. Kadang begini. Saya jadi heran, ini apa? Itu budak apa ini? Ini siapa tahu ada yang lain ya. Di kasusnya Pak S itu hidung suka terasa gatel.
bagian hidung dalamnya mungkin ya gatel kalau pas sholat. Itu berpengaruhnya ke apa Pak? Jadi sesak atau pripun? Kan tangan jadi gini kan katanya kalau 3 kali kita udah gatal. Nggih. Rasanya tapi risih kalau jadi Nggih. saya itu Ya. heran gitu. Apa kalau enggak ini ya enggak gatal Pak. Nggih. Ya itu mungkin ujian ya. Mungkin ada yang lain juga mungkin ya. Kalau pas sholat kok Apa kurang bersih caranya wudhu? ya bisa jadi ya. Tapi tidak, saya belum menemui kasus ini ya. Jadi hidung kok gatel ketika sholat. Kalau nggak sholat nggak gatel. Ya nanti solusinya bagaimana? Mudah-mudahan nanti kelamaan gimana caranya supaya hidung itu nggak gatel ya. Oke. Terima kasih. Ini temuan ya. Ada yang lain? Ini monggo Pak. Ini Pak yang saya alami. Jadi waktu kita sholat, ya kan yang kita butuhkan dalam arti balik pukul-pukul. Itu ada Pukul. maksimalnya tidak Pak. Karena pernah saya itu sholat sama seseorang itu yang dua Pak. Betul Pak itu jadi karena saya sampai kurang kusuk Pak. Itu tenang aja. Tapi kalau kita kan keyakinan 3 kali itu batal. Oh ada yang sampai begini, pukul-pukul, juga begini. Nah itu yang jadi itu yang gerakan maksimal 3 kali atau yang membatalkan kalau gerak-gerak itu Pak. Iya. Jadi itu mengganggu sekali Pak. Ya. Iya, terima kasih. Jadi secara kalau merujuk kepada hadisnya itu tidak disebutkan batas maksimal garuk 3 kali apa 4 kali apa 5 kali, tidak ada. Tetapi beberapa ulama Syafi'iyah terutama disebutkan kalau sampai lebih 3 kali maka itu bisa membatalkan sholatnya. Nah tapi tidak ada yang menunjukkan 3 kali, apalagi 3 kalinya berturut-turut. Ada yang sampai menyebutkan misalkan ada gatel sentuh bukan digaruk 1, 2, 3, ayo sampai malah lama banget. Ya. Oke. Jadi pembahasannya itu tidak ada batasannya. Tetap karena itu apa? Meskipun tidak ada, sebaiknya kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak penting dalam gerakan sholat. Kita fokus ke gerakan sholat. Lalu yang kedua hikmahnya, kita merasa terganggu dengan orang yang suka kukur-kukur itu ya. Maka apa? Kita jangan melakukan hal seperti itu. Termasuk bau badan juga mempengaruhi Bapak Ibu. Sarung, keringat, ya ketek itu maksudnya ya. Pecis barangkali, baju yang dipakai itu kadang kita gimana lagi, karena jamaah kan, kita ngejar jamaahnya meskipun dengan agak risih juga barangkali ya, dengan baunya keringatnya, bau bajunya mungkin udah lama nggak dicuci dan lain-lain. Kita ambil hikmahnya saja, gampangnya itu kita bikin enak aja, husnudon aja. Barangkali baju dia itu lupa belum dicuci, barangkali sabunnya habis, pokoknya kita bikin 1001 alasan supaya husnudon ya. Karena kalau sudah suudon, udah mangkel, bikin dosa lagi kan, mending husnudon aja. Ya meskipun agak angel itu ya, dibikin husnudon aja itu agak berat juga. Saya kira itu cukup ya. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.